Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Indriasari dari Prodi D3 Keperawatan Ponorogo, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada hari ini saya akan melakukan praktik memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Memandikan bayi adalah suatu cara membersihkan tubuh bayi dengan urutan-urutan yang sudah tepat. Sedangkan tujuan dari memandikan bayi sendiri adalah yaitu menjaga kebersihan, kemudian memberikan rangsangan, kemudian juga memberikan rangsangan pada daerah kulit. Yang harus diperhatikan di sini yaitu adalah mencegah bayi dari adanya kedinginan, kemudian mencegah masuknya air ke area mulut, hidung dan juga telinga bayi, kemudian juga memeriksa apakah adanya lecet pada bagian pantat, paha dan juga bagian lipatan yang lainnya. Bayi boleh dimandikan setelah melewati yaitu selama 6 jam setelah dilahirkan. Untuk yang pertama yaitu setelah mempersiapkan alat-alatnya, kemudian menuju tahap berinteraksinya yaitu dengan mendekatkan alat-alat ke dekat ibu bayi. Kemudian untuk tahap orientasinya yaitu dengan memberikan salam, selamat pagi ibu, dan menyapa ibu bayi. Kemudian menjelaskan prosedur apa yang dilakukan. Ibu, pada pagi hari ini saya perawat Rada bertugas untuk memandikan bayi ibu. Saya harap ibu kooperatif selama saya melakukan tindakan. Nah, kemudian setelah hal itu, kemudian bayi diambil dari ibunya, kemudian dibawa ke ruangan maupun ke tempat untuk memandikannya. Nah, setelah hal itu sudah selesai, kemudian disiapkan air hangat dalam bak mandi, kemudian boleh diperiksa menggunakan termometer maupun dengan cara kita memasukkan siku kita ke dalam air tersebut untuk mengecek kehangatannya. Setelah itu kemudian kita siapkan pakaian bayi di atas meja, yaitu dengan urutan yang paling bawah itu terdapat bedong, kemudian atasnya lagi ada baju, kemudian ada gurita, dan yang paling atas sendiri itu ada popok. Kemudian juga disediakan topi untuk bayinya dan juga kaos tangan dan juga kaos kakinya. Nah, kemudian tindakan selanjutnya itu melepaskan semua pakaian bayi. Nah, setelah baju semuanya sudah dilepaskan, tetap selimuti bayi dengan kain bedong. Jika sudah, selanjutnya itu dimulai dengan membersihkan kepala bayi menggunakan kapas DTT, dimulai dari kepala bayi. Dibersihkan kepalanya terlebih dahulu. Nah, kemudian sekali usap buang. Setelah itu membersihkan pada bagian kedua mata dengan kapas DTT, yaitu dengan cara dari dekat hidung kemudian menuju bagian ujung mata. Masih sama dengan sebelahnya, mulai dari bagian dekat hidung menuju ke ujung mata. Nah, jika sudah, kemudian membersihkan bagian telinga dan hidung menggunakan lidi kapas secara pelan-pelan dan tidak boleh masuk terlalu dalam. Jadi pelan-pelan saja. Kemudian bersihkan juga pada bagian mulut menggunakan kapas DTT sekali usap. Nah, jika sudah, kemudian menuju pada area genital bayi, masih dengan cara yang sama, yaitu menggunakan kapas DTT. Kita bersihkan dari bagian atas, yaitu mulai dari atas genital sampai bagian pantat sekali usap. Nah, jika sudah, posisikan bayi ke posisi semula. Kemudian kita basahi badan bayi menggunakan wastafel. Mulai dari muka secara pelan-pelan, kemudian leher. Selanjutnya yaitu kita menyambut tubuh bayi, dimulai dari bagian leher, kemudian ke bagian belakangnya, kemudian bagian kaki. Jika sudah, ratakan. Selanjutnya kita bilas dengan masukkan wastafel ke dalam bak, kemudian kita bilas busa yang ada di badan bayi mulai dari leher, kemudian badannya secara merata sampai kaki. Selanjutnya itu kita
bilas untuk membersihkan busa yang ada di badan bayi, dimulai dari leher, kemudian ke seluruh tubuhnya secara merata. Jika sudah, untuk membersihkan lebih lanjut, yaitu dengan cara memasukkan tubuh bayi ke dalam bak air. Tubuh bayi dimasukkan, kemudian dibilas sampai bersih secara hati-hati. Kemudian angkat tubuh bayi, kita sediakan handuk, kita sisihkan ini terlebih dahulu. Kemudian kita keringkan tubuh bayi secara perlahan. Selanjutnya, bayi diletakkan ke pakaiannya. Selanjutnya, setelah bayi dikeringkan, kemudian diletakkan di pakaiannya. Kemudian kita pasang yang terlebih dahulu, yaitu adalah popok bayi. Pada saat memasang popok bayi ini diharapkan tidak mengenai puntung dari tali pusat. Jadi diletakkan di bawah puntung tali pusat. Nah, selama dilakukan tindakan ini pun kita juga dapat langsung untuk melakukan tindakan perawatan tali pusat, yaitu dengan cara dibersihkan apabila terdapat kotoran maupun nampak seperti basah dengan kapas DTT. Nah, jika keadaannya kering dan tidak lembab, maka tidak perlu dilakukan pembersihan. Dalam hal ini juga perlu dievaluasi apabila terdapat tanda-tanda infeksi seperti nampak kemerahan, kemudian keluar nanah, dan juga ada pembekakan pada area tali pusat. Selanjutnya yaitu dilakukan pemasangan popok, kemudian dilakukan pemasangan gurita. Tidak terlalu kencang, itu juga tidak apa-apa. Terlebih pada bagian yang mengenai pada puntung tali pusat. Kemudian pasangkan baju. Selanjutnya itu pasangkan baju bayi. Kemudian dipasangkan kaos tangannya. Kemudian kaos kakinya. Selanjutnya yaitu kita pasang bedong bayinya.
sudah selesai melakukan pembedongannya, kemudian dipasangkan topi pada kepala bayi. Sudah selesai dimandikan dan sudah bersih, untuk selanjutnya itu kita rapikan alat-alatnya. Jika sudah, kemudian kita tinggal membawa bayi ini kepada ibunya untuk disusui dan diberikan ASI. Baik Ibu, saya sudah selesai memandikan bayi Ibu. Untuk selanjutnya silakan Ibu untuk menyusui bayinya. Kemudian bayi tersebut diberikan kepada ibunya. Demikian tadi video mengenai memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.